Selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan agar kita dikuatkan dan dijagai sepanjang hari ini. Marilah kita bernyanyi. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini Sabtu 13 November tahun 2021 tertulis dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Itulah sebabnya aku menderita semua itu, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakannya apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian bunyi daripada firman Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman ini menunjukkan komitmen Rasul Paulus dalam hal mengikut Kristus. Artinya ayat ini adalah suatu komitmen dari Rasul dalam hal untuk mengikut Kristus Yesus. Apapun yang terjadi dan resiko apapun yang harus ditanggung, Paulus tidak pernah berubah sikap karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Artinya dia tidak ragu-ragu dan tidak ganggu untuk hal mengikut Kristus. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Kita berpikir jika kita mengikut Kristus pasti perjalanan mulus dan semua akan terjadi dan juga tersedia. Tidak seperti itu saudara-saudara dalam hal mengikut Kristus. Tidak, perjalanan kita tidaklah mulus atau berkat-berkat melimpah dan tidak mengalami sakit penyakit. Bukan itu arti daripada komitmen untuk mengikut daripada Kristus. Tanggung jawab besar berada di pundak kita, yaitu pikul salib dan memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Artinya dunia ini menjanjikan hal-hal yang baik,
tetapi dalam hal mengikut Kristus, yaitu pikul salib, pasti Tuhan akan menolong dan memenangkan perkara-perkara kita. Inilah yang memacu Paulus tetap setia melayani Tuhan dalam segala keadaan. Karena Paulus tahu penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Artinya, walaupun banyak rintangan-rintangan, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan di dunia ini, tetapi itu tidak sebanding dengan yang akan diberikan oleh Tuhan dalam kemuliaannya pada akhir kelak. Oleh karena itu, jangan malu untuk mengikut Kristus. Artinya kita harus maju terus dalam hal mengikut Kristus, tidak perlu malu atau menurun untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang berikut saudara-saudara, penderitaan yang kita alami dalam hal mengikut Kristus akan digantikan dengan kemenangan dalam kemuliaan Tuhan. Artinya, kalaupun menderita kita di dunia ini, mengikut Kristus, memikul salib, ataupun persoalan-persoalan, tuduhan-tuduhan yang dituduhkan orang kepada kita, pasti Tuhan akan memenangkan dalam kemuliaannya. Oleh karena itu saudara-saudara, itulah sebabnya aku menderita semuanya itu, kata Paulus, tetapi aku tidak malu. Artinya walaupun dia dipenjarakan, walaupun dia ditangkap, dia tidak malu. Tidak pernah kendor. Semangatnya tetap untuk mengikut Kristus, karena Tuhan akan memberikan kemenangan dan kemuliaan dalam hal mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan hal-hal yang baik untuk kita dalam hal mengikut Kristus. Janji daripada dunia berbeda dengan janji yang akan diberikan oleh Kristus dalam kemuliaannya itu untuk setiap orang yang percaya dan yang mengikut Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini, yang menggerakkan hati kami supaya tetap semangat untuk mengikut Tuhan Yesus dan tidak pernah malu. Dan tidak pernah Tuhan menjanjikan yang mulus-mulus dalam perjalanan kami. Tetapi apapun yang kami alami, penderitaan dalam hal memikul salib Tuhan, Tuhan akan memberikan kemuliaan-Mu, kemenangan bagi kami. Ke dalam tangan-Mu kami satu hari ini hingga malam hari nanti, biarlah kemuliaan Tuhan bersinar dalam keluarga kami di rumah ini. Kuatkan kami, beri kesehatan, beri kedamaian di tengah-tengah keluarga kami. Dan juga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami kerjakan, kami memohon pertolongan dari Tuhan Yesus, agar Tuhan menyertai dan menolong, memberkati seluruh rencana-rencana kami, untuk membawa suatu berkat yang datang daripada Tuhan. Saya berdoa untuk keluarga di rumah ini dan juga anak-anaknya yang dekat maupun yang jauh. Biarlah Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Bagi orang yang sakit pada saat ini di rumah maupun di rumah sakit, dari gereja ini saya berdoa untuk Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dan menguatkan bagi orang yang lemah, dan memelihara mencukupkan kebutuhan bagi orang yang berkekurangan. Dan juga Tuhan menghibur orang-orang yang berduka supaya mereka senantiasa bersukacita dalam hidup ini. Inilah doa kami yang kami mohon kepadamu Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.
Saudara-saudara keluarga yang diberkati oleh Tuhan, saya pendetamu mengajak saudara-saudara supaya senantiasa tetap memakai masker agar kita sehat dan terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih.